Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 8, Fitrah Ramadhanti Bagu, Makfirah Hasan, Mutia Arsyad, dan saya sendiri Tia Rahmawati Laimah. Kami akan menjelaskan tentang bab komunikasi pemasaran. Oke, jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang iklan internet. Di dewasa seperti ini, internet telah menjadi media yang diperuntukkan untuk iklan promosi karena sebagian besar perusahaan telah memiliki situs web atau website sebagai media promosi dan komunikasi kepada konsumen. Di bab ini, kita akan membahas cara penggunaan internet dalam mendukung komunikasi pemasaran, keunggulan, kekurangan, serta peran internet dalam mendukung program komunikasi pemasaran terpadu. Oke, dalam sejarah teknologi komunikasi nggak ada yang bisa menandingi internet dalam hal pertumbuhan jumlah penggunanya. Di negara maju, internet mengalahkan seluruh media sebagai referensi untuk mendapatkan informasi. Salah satunya televisi menjadi salah satu referensi utama bagi masyarakat untuk mendapatkan hiburan. Tapi tetap menjadi yang ke nomor 4 untuk mendapatkan informasi. Jadi gak ada yang bisa mengalahkan internet dibandingkan teknologi-teknologi yang lain. Oke, jadi sebelum membahas lebih jauh tentang peran internet, sebaiknya kita perlu memahami pemahaman mengenai beberapa pengertian. Internet dapat didefinisikan suatu metode yang mendunia untuk saling tukar-menukar informasi dan berkomunikasi melalui komputer. Di dewasa, siapa saja yang memiliki komputer dan modem yang dapat mengakses internet dapat menjadi bagian dari jaringan komunikasi dunia. Salah satu komponen internet yang paling populer adalah www, yaitu salah satu halaman di internet. Beberapa ahli menunjukkan 95% penggunaan internet bertujuan untuk mendapatkan informasi. Next, ada periklanan. Periklanan dapat menampilkan teks, suara, grafik, foto, dan video yang menjadi instrumen komersial di internet. Saat ini komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan atau konsumen menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Peningkatan ini didorong oleh semakin meluasnya penggunaan internet. Konsumen menggunakan internet untuk mengajukan pertanyaan, melakukan pemesanan produk, serta menyampaikan keluhan kepada perusahaan. Jadi periklanan ini berguna sekali untuk konsumen-konsumen. Dapat memudahkan kita untuk memesan suatu barang ataupun menyampaikan atau memberi saran kepada suatu perusahaan. Next, internet membantu perusahaan dalam membangun hubungan atau merek yang lebih kuat kepada karyawan. Jadi internet ini salah satu faktor yang sangat-sangat berfungsi. Banyak perusahaan yang terdorong untuk memberikan perhatian lebih kepada internet seiring dengan meningkatnya tuntunan konsumen untuk melakukan komunikasi dua arah. Dalam upaya mengelola komunikasi interaktif yang semakin baik melalui internet, cukup banyak perusahaan yang membangun intranet, merupakan media komunikasi internal perusahaan, dan extranet merupakan media komunikasi eksternal yang menghubungkan perusahaan dan pihak-pihak eksternal seperti pemasok dan distributor. Jadi pemasok dan distributor bisa berkomunikasi dengan suatu perusahaan lewat internet atau dalam teknologi internet. Next, internet sebagai pedang bermata dua. Seorang pelanggan yang komplain atas suatu merek dapat menyampaikan ketidakpuasannya melalui internet dan akan menyebarluaskan informasi tersebut dengan sangat cepat ke seluruh dunia dalam waktu beberapa menit. Semakin besar masalahnya, semakin cepat informasinya tersebar. Jumlah pengguna internet di Indonesia berdasarkan data tahun 2014 dikumpulkan melalui AAPII diperkirakan dalam 12 juta pengakses. Jadi untuk dalam negeri saja di Indonesia sudah banyak jumlah pengguna internet. Cara mengakses yang akan terhubung dengan internet ini dari perumahan, perkantoran, sekolah, hingga warnet atau warung internet. Data tersebut terlihat bahwa peluang bisnis melalui internet terbuka lebar. Pertumbuhan pengakses diperkirakan akan terus meningkat setiap tahun. Dilihat dari jumlah pengakses internet ini berarti bahwa bisnis internet masih sangat menjanjikan.
Dengan kata lain, calon pembeli pasar di internet adalah 12 juta orang sampai pada tahun 2014. Tahun 2014 saja sudah ada 12 juta orang, apalagi kalau sekarang di tahun 2021 maka adanya semakin meningkat dari 12 juta. Lalu membangun situs web. Tujuan perusahaan menggunakan internet dalam kegiatan bisnisnya pada awalnya adalah sekedar untuk menyediakan informasi mengenai suatu produk kepada halayak. Perusahaan membangun dan menggunakan situs web atau website dengan tujuan lebih tidak sebagai katalog atau brosur internet yang dapat diakses secara online, yang bertujuan sebagai informasi. Jadi tujuan dari membangunnya situs web ini agar lebih mempermudah. Lalu next lagi ada biaya. Internet merupakan jaringan global atau situs web yang dapat menjadi media promosi sangat efektif dalam alat bantu pemasaran yang tangguh. Internet dapat menjangkau seluruh penjuru dunia dan tersedia selama 24 jam sehari. Situs web merupakan identitas perusahaan internet, semacam kartu nama ataupun brosur elektronik interaktif yang dapat memudahkan atau dapat memperbarui isi atau tampilannya. Next lagi, terus ada biaya-biaya seperti promosi dan komunikasi yang akan ditekankan secara efektif dalam hal ini. Jadi sebelumnya jadi untuk keuntungan memiliki website ini ada beberapa gitu. Ini diantaranya pelanggan atau calon pelanggan akan dapat dengan mudah menentukan lokasi atau nomor perusahaan. Terus kedua, penyampaian informasi yang cepat dan praktis mengenai suatu produk. Ketiga, mengurangi jumlah tenaga pemasaran karena staf penjualan tidak perlu harus membuat janji dengan pelanggan atau sekedar menjelaskan produk. Lalu yang keempat, membangun hubungan pelanggan melalui program seperti penawaran khusus, kuis, dan kontes online lainnya. Jadi internet ini sangat membantu kepada suatu perusahaan karena dia banyak keuntungannya. Situs web telah dikelola dengan cara yang jauh lebih kreatif, tidak saja sekedar informasi, juga didukung sebagai fasilitas lain seperti tampilan grafis, ruang dialog, suara, animasi, video, bahkan transaksi penjualan dan jasa secara online. Jadi bagaimana kita melihat teknologi saat ini, bahkan perusahaan-perusahaan kecil, tidak hanya perusahaan kecil tapi UMKM itu bisa memanfaatkan teknologi dan bisa dengan cepat disebarluaskan gitu. Jadi fungsi web bagi perusahaan dasarnya sangat ditentukan oleh keinginan dan harapan manajemen terhadap media ini. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, situs web telah dikelola dengan cara yang jauh lebih kreatif, tidak saja sekedar informasi tetapi juga didukung berbagai fasilitas lain seperti tampilan grafis, ruang dialog, suara, animasi, video, dan bahkan transaksi penjualan barang dan jasa secara online. Melihat perkembangan teknologi internet yang pesat, para pemasar tidak dapat lagi menjadikan media ini sebagai tempat untuk semata-mata mendapatkan informasi mengenai suatu produk. Jika pada awalnya internet berfungsi untuk menyebarluaskan informasi, maka saat ini fungsi itu telah diperluas dengan dua fungsi tambahan, yaitu fungsi komunikasi dan fungsi penjualan. Fungsi situs web bagi perusahaan pada dasarnya sangat ditentukan oleh keinginan dan harapan manajemen terhadap media ini. Sebagian perusahaan ada kalanya lebih menginginkan websitenya berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi saja. Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan dengan orientasi pasar industri atau business to business. Namun, perusahaan yang menghasilkan produk konsumsi akan mendekati pasarnya secara lebih agresif. Dalam hal ini, penggunaan internet tidak lagi sekedar menjadi media diseminasi informasi tetapi juga sebagai media untuk menjalin hubungan dengan pelanggan dan konsumen. Internet juga menjadi media untuk membangun persepsi merek produk dan mendukung fungsi penjualan. Perusahaan dapat menggunakan website untuk mendapatkan data pelanggan dengan cara menawarkan sampel produk gratis kepada mereka yang bersedia mengirimkan data dirinya seperti nama, alamat,
email, dan sebagainya kepada perusahaan. Untuk lebih menarik pengunjung, perusahaan dapat menyediakan artikel mengenai berbagai informasi atau tips yang terkait dengan produk yang ditawarkan. Misalnya, produsen kebutuhan bayi, higienis, menggunakan situs webnya untuk menawarkan sampel produk dan memberikan berbagai informasi serta tips mengenai bagaimana cara mengasuh bayi yang baik. Situs web perusahaan juga menyediakan ruang konsultasi dengan para orang tua dalam merawat dan mendidik anak mereka serta berbagai informasi lainnya mengenai produk perusahaan tersebut. Tawaran sampel gratis dan berbagai informasi tersebut mendapat respon baik dari ribuan pelanggannya. Informasi mengenai data pelanggan ini sangat penting bagi perusahaan dalam mengembangkan rencana pemasaran di masa depan. Kemudian, tujuan situs web. Situs web atau website pada dasarnya tidak saja berfungsi sebagai media komunikasi yang memungkinkan perusahaan menyediakan informasi, memengaruhi sikap, dan menciptakan kesadaran kepada perusahaan dan produknya. Internet juga berfungsi sebagai media interaktif di mana perusahaan dapat memberikan tanggapannya secara langsung terhadap pertanyaan yang diajukan konsumen. Sifat interaktif ini memungkinkan internet sebagai media yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli. Kita akan membahas dua jenis tujuan yang dapat dicapai perusahaan yang menggunakan situs web, yaitu tujuan komunikasi dan tujuan internet sebagai media transaksi atau yang sering disebut dengan e-commerce. Pertama, mari kita tinjau beberapa tujuan komunikasi yang dapat dicapai perusahaan melalui penggunaan internet yang mencakup penyebaran informasi, menciptakan kesadaran, tujuan riset, menciptakan persepsi, percobaan produk, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan distribusi. Penyebaran informasi. Salah satu tujuan penting penggunaan situs web adalah menyediakan informasi secara lengkap dan mendalam mengenai produk suatu perusahaan. Saat ini memiliki situs web tampaknya telah menjadi keharusan bagi setiap perusahaan, khususnya bagi perusahaan yang pemasarannya bersifat bisnis to bisnis. Perusahaan yang memiliki website yang menyediakan segala informasi mengenai produk yang dimilikinya memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pembeli. Pada sektor pemerintahan, tender dan kontrak pekerjaan diajukan kepada peminat melalui internet. Informasi mengenai persyaratan untuk mendapatkan tender atau kontrak pekerjaan seperti rincian, tanggal pengajuan, dan segala persyaratan lainnya dapat disebarluaskan secara lebih cepat dengan sasaran yang lebih tepat namun dengan biaya yang lebih murah dibandingkan media lainnya. Singkatnya, internet adalah media yang paling tepat untuk menyampaikan informasi secara lengkap kepada khalayak. Menciptakan kesadaran. Iklan melalui media internet terkadang lebih bermanfaat dalam menciptakan kesadaran terhadap organisasi atau perusahaan, sekaligus menciptakan kesadaran bagi barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Bagi perusahaan kecil dengan anggaran promosi terbatas, internet menawarkan kesempatan untuk menciptakan kesadaran secara lebih efektif dibandingkan dengan media tradisional lainnya. Misalnya, suatu perusahaan pembuat kertas yang memasarkan barangnya ke berbagai industri percetakan lokal yang ada di daerah sendiri, pada akhirnya dapat menjadi perusahaan internasional karena dapat menjual kertasnya di berbagai perusahaan di luar negeri. Hal ini disebabkan perusahaan bersangkutan memiliki situs web yang dapat diakses para pembeli dari seluruh dunia. Tujuan riset. Bagian pemasaran suatu perusahaan seringkali menggunakan situs web untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai profil konsumen. Perusahaan menggunakan internet selainnya untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan, jaga bertujuan untuk melakukan riset pasar dan mengumpulkan informasi dari perusahaan pesaing.
Namun data atau informasi mengenai konsumen atau perusahaan pesaing yang berhasil dikumpulkan perusahaan seringkali tanpa sepengetahuan pihak konsumen atau pesaing belakangan telah menjadi isu yang menjadi pembahasan dalam etika periklanan. Menciptakan persepsi, banyak perusahaan membangun situs web yang dirancang dengan tujuan untuk membangun persepsi image perusahaan bersangkutan terhadap khalayak. Namun pekerjaan membangun image melalui website merupakan salah satu pekerjaan yang paling sulit dilakukan. Percobaan produk. Perusahaan ada kalanya menggunakan situs webnya untuk menawarkan kupon elektronik kepada pengunjung dalam upaya untuk mendorong konsumen agar bersedia mencoba produk mereka. Selain melalui kupon elektronik, upaya mendorong konsumen untuk mencoba produk dapat pula dilakukan melalui iklan internet yang tampil pada berbagai situs web lainnya. Penampilan iklan suatu produk yang muncul di berbagai situs web ini seringkali berhasil menarik pengunjung untuk mengklik dan masuk ke website perusahaan pembuat produk bersangkutan dan melakukan pembelian. Misalnya, iklan situs web Amazon.com yang menyediakan jasa penjualan buku secara online seringkali muncul di berbagai situs web lainnya. Pengunjung situs web yang melihat iklan tersebut sering tergoda untuk mengkliknya dan langsung terhubung dan masuk ke situs aslinya. Produk seperti buku atau CD menghasilkan penjualan tertinggi dengan teknik seperti ini. Meningkatkan pelayanan, banyak perusahaan merasakan manfaat situs web karena media ini mampu memberikan informasi dan menjawab pertanyaan pelanggan serta membuka kesempatan bagi pelanggan untuk menyampaikan keluhannya. Peran situs web tersebut pada akhirnya mampu memperbaiki pelayanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan dan membangun hubungan baik antara perusahaan dan konsumennya. Perusahaan produk teknologi tinggi telah menggunakan situs web untuk menyajikan informasi yang sebelumnya hanya diberikan melalui buku instruksi, manual atau operator telepon melalui pelayanan telepon bebas pulsa. Meningkatkan distribusi, jumlah perusahaan dapat bekerja sama untuk saling menampilkan iklan produk mereka pada situs web mereka masing-masing. Kerjasama ini disebut dengan afiliasi, yaitu hubungan kerja sama di antara sejumlah situs. Suatu situs saling terhubung dengan situs lainnya. Melalui cara seperti ini, suatu perusahaan dapat saling mempromosikan produknya pada situs web perusahaan lain. Begitu pula sebaliknya, melalui kerjasama afiliasi, perusahaan dapat meningkatkan ekspos produk mereka dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen sekaligus memperluas distribusi produk mereka. Saat ini banyak situs web yang menjual produk perusahaan lain tanpa pernah menguasai produk bersangkutan secara fisik. Kemudian format iklan internet. Sebagaimana media penyiaran atau media cetak, internet adalah juga media untuk beriklan. Perusahaan dan organisasi perlu mempertimbangkan internet sebagai salah satu media untuk mempromosikan produk mereka. Iklan di internet memiliki beberapa bentuk atau format iklan yang mencakup spanduk atau banner, sponsorship, pop-up, iklan sela, webcasting, dan link. Kita akan membahas format iklan tersebut satu persatu. Spanduk atau banner. Bentuk atau format iklan di internet yang paling sering digunakan adalah model spanduk atau banner. Bentuk iklan seperti ini sering digunakan pemasang iklan di internet dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran atau pengenalan terhadap suatu produk atau untuk tujuan pemasaran langsung. Kemudian, sponsorship, format iklan di internet yang paling sering digunakan setelah format spanduk adalah sponsorship,
yaitu dukungan pemasang iklan pada suatu situs internet. Dalam hal ini, terdapat dua bentuk dukungan pemasang iklan, yaitu dukungan reguler, regular sponsorship, dan dukungan isi atau konten sponsorship. Dukungan reguler terjadi jika pemasang iklan membayar untuk mendukung atau meresponsori bagian dari suatu situs web tempat pemasang iklan menempatkan iklannya. Misalkan, suatu perusahaan penerbangan menjadi sponsor halaman perjalanan dan wisata yang terdapat pada suatu situs web tempat pemasang iklan menempatkan iklannya. Pemasangan iklan dapat lebih terlibat pada situs web jika menjadi pendukung isi konten bagi situs web bersangkutan. Dalam hal ini, pemasang iklan tidak hanya membayar untuk iklan yang muncul di salah satu halaman website, tetapi juga menjadi pihak yang menentukan atau memberikan kontribusinya terhadap isi halaman website bersangkutan, baik sebagian atau keseluruhan. Dalam kasus tertentu, isi halaman tetap dibuat oleh pengelola website, tetapi harus disetujui terlebih dahulu oleh pemasang iklan. Pop-up. Ketika Anda membuka halaman situs web tertentu, Anda mungkin melihat jendela kecil yang tiba-tiba muncul. Jendela kecil yang menampilkan informasi dari pemasang iklan tersebut dikenal dengan sebutan pop-up. Iklan internet dengan bentuk pop-up memiliki ukuran lebih besar dari bentuk spanduk, namun lebih kecil dari ukuran satu halaman penuh. Iklan sela atau iklan antara adalah iklan yang tiba-tiba muncul di layar monitor ketika pengguna internet sedang menunggu munculnya atau proses download isi suatu situs web di internet. Sebagian pengguna internet menganggap iklan semacam ini cukup mengganggu karena mengalihkan perhatian pengguna dari melihat situs yang diinginkan. Namun, suatu survei menunjukkan bahwa hanya 15% pengguna internet merasa terganggu dengan model iklan semacam ini, versus 9% untuk iklan spanduk, sedangkan 49% menyatakan menyukai bentuk iklan sela atau versus 38% untuk iklan spanduk. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Webcasting, suatu bentuk iklan yang memungkinkan pemasangan iklan secara proaktif mengirimkan pesannya kepada konsumen. Melalui cara ini, konsumen tidak dibiarkan mencari sendiri informasi yang mereka butuhkan, tetapi sebaliknya, mereka secara personal menerima informasi yang dibutuhkan. Misalnya, seorang manajer atau analis keuangan suatu perusahaan keuangan bisa mendapatkan informasi tersebut mengenai harga saham, berita ekonomi, atau komentar analisis pakar mengenai suatu kebijakan ekonomi yang dibutuhkan dalam pekerjaannya dengan cara mendaftarkan situs perusahaannya ke situs provider lain yang khusus menyediakan informasi tersebut. Melalui cara ini, ia akan selalu mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dan selalu muncul di layar komputernya. Dalam hal ini, pemasangan iklan dapat menghubungi provider bersangkutan agar pesan iklannya dapat tampil pada setiap informasi yang dikirimkan kepada anggota. Mekanisme seperti ini disebut dengan personalisasi. Dinamakan personalisasi karena pengguna atau pelanggan dapat mempersonifikasikan situs web mereka untuk meminta informasi spesifik yang paling dibutuhkan. Link. Melalui model ini, seseorang yang mengunjungi suatu situs web dapat memperoleh informasi tambahan jika ia mengklik suatu fitur atau ikon pada suatu situs web yang akan menghubungkannya dengan sumber informasi lainnya yang berada di situs web yang walaupun sebagian kalangan menganggap model ini bukan suatu bentuk iklan. Model link seringkali berfungsi dan bertujuan sama dengan model-model iklan yang telah kita bahas di atas sebelumnya. Internet sebagai media iklan dan promosi memiliki sejumlah keunggulan namun juga memiliki kelemahan. Internet memiliki sejumlah
keunggulan yang mencakup target konsumen khusus, pesan khusus, kemampuan interaktif, akses informasi, kreativitas, ekspos luas, dan kecepatan. Kita akan membahas keunggulan tersebut satu persatu. Yang pertama, target konsumen khusus. Keuntungan atau keunggulan utama memasang iklan di internet adalah kemampuan media ini secara efektif untuk membidik target konsumen yang spesifik atau khusus tanpa menimbulkan pemborosan media. Satu keunggulan utama situs web adalah kemampuannya untuk menjangkau kelompok individu yang sangat spesifik dengan pemborosan media yang minimal. Bagi perusahaan yang menjual produknya ke perusahaan lain atau ke dalam kalangan industri, internet dapat dianggap sebagai gabungan dari dua media sekaligus, yaitu majalah perdagangan dan pameran perdagangan, karena hanya mereka yang tertarik kepada produk yang ditawarkan suatu website saja yang mengunjungi situs web di mana produk bersangkutan ditawarkan. Pesan khusus. Sebagai hasil dari mendapatkan target konsumen yang terarah, pesan dapat dirancang sedemikian rupa agar menarik dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan target audiens tertentu. Kemampuan internet untuk melakukan komunikasi interaktif memang memungkinkan dilakukannya pemasaran personal. Setiap orang dilayani secara pribadi. Hal ini akan meningkatkan keberhasilan pemasaran perusahaan pada pasar industri dan konsumsi. Kemampuan interaktif. Kemampuan internet untuk melakukan komunikasi interaktif memungkinkan konsumen untuk lebih terlibat dengan produk yang ditawarkan perusahaan. Melalui cara ini, konsumen dan perusahaan dapat mendapatkan umpan balik segera sehingga mendorong konsumen untuk lebih memahami produk yang ditawarkan. Hal ini memberikan efek yang dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Semakin besar kemampuan website untuk melakukan komunikasi interaktif, akan menjadikan media ini semakin menarik di mata konsumen. Akses informasi. Keuntungan terbesar internet sebagai media adalah kemampuannya untuk menyediakan informasi kepada penggunanya. Para pengguna internet dapat menemukan informasi dalam jumlah besar mengenai topik apa saja yang diinginkannya dengan melakukan pencarian melalui mesin pencari semacam Google atau Yahoo. Mesin pencari akan mencari dan menemukan segala informasi yang dibutuhkan terkait dengan produk yang diinginkannya, termasuk keterangan mengenai spesifikasi produk, harga, prosedur pembelian, dan sebagainya. Sistem link yang tersedia pada situs akan mengarahkan pengguna untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Kreativitas. Suatu situs web yang dirancang menarik dan kreatif dapat mendorong atau meningkatkan persepsi atau citra positif perusahaan sehingga konsumen akan tertarik untuk berkunjung kembali. Hal ini dapat menciptakan persepsi positif perusahaan di benak konsumen pengguna internet. Ekspos luas. Bagi banyak perusahaan kecil dengan anggaran promosi terbatas, internet memungkinkan mereka untuk mempromosikan produknya kepada konsumen potensial yang tidak akan diperoleh melalui iklan media konvensional. Melalui internet, perusahaan akan mendapatkan perhatian dari konsumen nasional bahkan internasional dalam waktu yang sangat cepat. Kecepatan. Bagi masyarakat, konsumen yang membutuhkan informasi mengenai suatu perusahaan atau barang dan jasa yang ditawarkan, internet adalah instrumen paling cepat untuk mendapatkan informasi tersebut. Keterbatasan internet. Internet juga memiliki sejumlah kelemahan atau keterbatasan. Selain kekuatan sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, keterbatasan internet adalah terkait dengan jumlah audiens, karakteristik diensi, proses lambat, penipuan, biaya, dan jangkauan terbatas. Kita akan membahas kelemahan tersebut satu persatu. Yang pertama, jumlah audiens. Salah satu kelemahan terbesar internet adalah tidak tersedianya data yang akurat mengenai jumlah audiens pengguna internet atau jumlah orang yang berkunjung pada situs web. Di negara maju, beberapa perusahaan riset sering kali mengajukan data yang berbeda secara signifikan mengenai jumlah pengguna internet pada suatu periode tertentu. Hal ini menunjukkan
hal ini menunjukkan lemahnya validitas dan reliabilitas penelitian yang dilakukan. Banyak situs web yang memiliki data mengenai jumlah orang yang mengunjungi suatu situs web, namun tidak tersedia suatu mekanisme yang dapat menguji terhadap klaim jumlah pengunjung yang diajukan pengelola situs web yang bersangkutan. Manipulasi data jumlah pengunjung sangat mungkin dilakukan karena tidak adanya mekanisme audit untuk ini. Karakteristik audiens: tidak tersedianya data akurat mengenai jumlah audiens menyebabkan sulitnya mengetahui karakteristik audiensi. Selain itu, pertumbuhan penggunaan internet yang sangat cepat, maka karakteristik audiensi juga berubah dengan cepat pula. Data mengenai karakteristik audiensi dapat cepat kadaluarsa. Data juga dapat berbeda antara satu perusahaan riset dengan perusahaan lainnya. Yang berikut proses lambat. Proses membuka situs web untuk mendapatkan informasi terkadang berjalan lambat. Hal ini biasanya terjadi karena situs web harus menerima banyak pengunjung dalam waktu yang bersamaan. Situs web bahkan tidak dapat diakses jika jumlah pengunjung yang sangat banyak pada waktu yang bersamaan. Bagi pengunjung yang mengharapkan kecepatan dan dalam mengakses internet, maka hal ini menjadi kelemahan media ini. Penipuan. Saat ini internet belum menjadi media yang sepenuhnya aman terhadap kemungkinan penipuan. Di banyak negara, aturan dan penegakan hukum dalam bertransaksi di internet guna melindungi konsumen belum tersedia. Beberapa kasus yang merugikan konsumen atau perusahaan yang kerap ditemui terkait dengan penggunaan internet antara lain adalah hacking. Orangnya dinamakan hacker, atau mengganggu, merusak situs web milik pihak lain. Kasus lain yang kerap merugikan pengguna internet adalah terkait dengan penggunaan kartu kredit serta menggunakan data konsumen tanpa izin pihak bersangkutan. Biaya. Walaupun biaya memasang iklan di internet lebih murah dibandingkan media lainnya, namun jika dibandingkan antara ongkos yang dibutuhkan dengan jumlah audiensi yang dicapai atau CPM, maka biaya memasang iklan di internet dapat menjadi lebih mahal. Selain itu, ongkos yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan bisnis di internet cenderung semakin meningkat, terlebih jika perusahaan menginginkan situs web yang menarik dan dapat menimbulkan perspektif positif di mata khalayak. Dewasa ini membangun dan memelihara situs yang bagus dan menarik cenderung semakin mahal. Jangkauan terbatas. Walaupun jumlah pengguna internet meningkat terus, namun jumlahnya masih jauh di bawah jumlah penonton televisi. Perusahaan internet tetap perlu beriklan di media konvensional seperti televisi untuk menarik audiensi mengunjung situsnya. Statistik menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil website yang dapat dijangkau oleh mesin pencari, dan sebagian besar pengunjung internet ternyata hanya berkunjung pada 50 situs terbatas. Bisnis melalui internet tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar saja, tetapi juga perusahaan menengah atau kecil. Dalam hal ini, ada 3 langkah yang perlu diperhatikan dalam menjalankan bisnis melalui internet. Yang pertama, mengembangkan produk unggulan yang akan dijual di situs web. Yang kedua, membangun situs web yang mampu menjual produk tersebut. Dan yang ketiga, menarik pengakses internet untuk berkunjung ke situs web. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan analisis pasar internet untuk mengetahui kecenderungan pasar terhadap suatu produk. Analisa ini bisa dilakukan dengan mengumpulkan data produk tersebut melalui search engine atau surat kabar, televisi atau sumber lain. Langkah berikutnya adalah membangun si news web dengan
tampilan yang menarik sebagai tempat untuk menjual produk. Namun perlu diingat bahwa karakteristik sebagian besar pengakses internet di Indonesia 90% menggunakan sistem dial-up, sehingga tampilan situs web dengan konten yang berat sebaiknya dihindari karena akan susah diakses dan sangat lambat. Langkah ketiga adalah langkah terakhir yang paling menentukan berhasil atau tidaknya bisnis melalui internet, yaitu upaya menarik audiensi untuk mengunjungi situs web. Semakin banyak pengakses internet yang mengunjungi situs web, maka semakin membuka peluang produk yang dipromosikan melalui situs web yang bersangkutan. Yang terakhir adalah promosi penjualan. Perusahaan seringkali menggunakan metode promosi penjualan untuk menarik pengguna internet untuk kembali mengunjungi situs web mereka. Promosi penjualan telah menjadi metode yang paling banyak digunakan perusahaan untuk menarik pengguna untuk kembali berkunjung ke situs web mereka. Pengguna internet yang melakukan kunjungan lebih dari satu kali pada suatu situs web menjadi indikator untuk mengukur jumlah audiensi yang dimiliki suatu situs web. Hal ini menjadi patokan untuk menentukan harga yang harus dibayar sponsor dan pemasangan iklan yang hendak diberikan pada suatu situs web. Untuk alasan inilah, maka salah satu tujuan utama suatu situs web adalah menarik pengguna internet untuk selalu kembali mengunjungi situs web bersangkutan. Misalnya, perusahaan mobil BMW membuat undian berhadiah pada situs webnya dengan memberikan hadiah sebuah sedan BMW sebagai upaya agar pengguna internet sering berkunjung ke situs web perusahaan otomotif tersebut. Banyak pula perusahaan yang menggunakan sistem kupon, misalnya untuk mendapatkan potongan harga atau sampel gratis suatu produk yang ditawarkan pada situs web di internet untuk menarik pengguna internet. Oke, jadi materi selanjutnya yaitu pengunjung harus mengisi data mengenai diri mereka atau mengisi kuesioner atau survei yang disediakan pada website bersangkutan agar dapat mengikuti undian berhadiah atau mendapatkan kupon. Masing-masing kupon memiliki nomor atau barcode atau kode yang bersifat unik, sehingga ketika kupon tersebut ditukar dengan produk, maka pemasar dapat mengetahui efektivitas promosi penjualan yang dilakukan. Selain itu, data diri pengguna internet yang berhasil dikumpulkan menjadi data yang sangat berharga bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran mereka di masa depan. Penjualan personal. Banyak perusahaan menemukan bahwa situs web internet yang bagus dapat menggantikan posisi tenaga penjual atau sales persons, sehingga dapat menghemat anggaran. Metode penjualan secara personal membutuhkan banyak tenaga manusia sehingga memerlukan biaya lebih besar, namun sayangnya memiliki jangkauan terbatas dibandingkan dengan sebuah situs web di internet. Manfaat internet lebih dapat dirasakan oleh perusahaan dengan produk yang ditujukan kepada pasar industri atau B2B. Internet memungkinkan perusahaan yang bersifat B2B untuk mengurangi jumlah penerimaan tenaga penjualan atau bahkan mengurangi tenaga penjualan yang sudah ada. Melalui situs web yang dimiliki, suatu perusahaan dapat melakukan tindak lanjut khususnya kepada pengguna internet yang telah mengunjungi situs web mereka. Mereka yang telah mengunjungi suatu situs web untuk mencari informasi mengenai suatu produk merupakan target konsumen potensial bagi tenaga penjualan suatu perusahaan berbasiskan B2B. Perusahaan juga dapat menggunakan situs web untuk mendorong konsumen melakukan uji coba trial suatu produk melalui demonstrasi penggunaan produk atau melalui contoh produk yang ditawarkan atau disajikan melalui internet. Konsumen dapat memutuskan apakah produk yang ditawarkan itu dapat memuaskan kebutuhan mereka, dan jika memang demikian, terkadang mereka menelpon perusahaan untuk meminta penjelasan lebih detail secara personal.
dengan kedua belah pihak, konsumen dan perusahaan, merasakan cara ini sebagai sangat bermanfaat karena dapat menghemat waktu, tenaga, dan hiya. Perusahaan ada kalanya menggunakan video internet untuk lakukan konferensi penjualan, sales konferensi, di mana penggunaan internet dapat melihat langsung staf penjual berbicara dan menjelaskan produk dan berkomunikasi dengan mereka melalui situs web. Dapat memberikan tanggapan atau respon dengan cepat terhadap setiap pertanyaan atau komplain yang diajukan, dan hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Humas. Sebagaimana media lainnya, internet adalah media yang bermanfaat untuk melaksanakan kegiatan kehumasan. Banyak situs web yang menyediakan sebagian ruangnya bagi organisasi atau peruan HAM. Informasi mengenai kegiatan sosial yang dilakukan, laporan keuangan, dan sebagainya. Praktisi humas dapat menggunakan situs web dalam 3 hal. Yang pertama, untuk pengembangan hubungan media atau relations dengan pihak media massa. Yang kedua, untuk penyebarluasan informasi. Dan yang ketiga, pengembangan hubungan surat-menyurat melalui email atau email relationship. Situs web suatu perusahaan dapat menjadi penyedia atau sumber informasi bagi wartawan media massa yang mencari keterangan mengenai perusahaan. Pemasaran langsung, yaitu internet telah banyak digunakan sebagai salah satu instrumen dalam mendukung kegiatan pemasaran langsung atau direct marketing. Metode pemasaran langsung konvensional seperti mengirim surat secara langsung telah pula diterapkan pada internet. Pada saat bersamaan, kegiatan penjualan produk secara langsung kepada konsumen melalui internet atau yang dikenal dengan istilah e-commerce telah pula berkembang menjadi suatu industri tersendiri. Direct mail, pengiriman surat secara langsung kepada konsumen melalui internet, pada dasarnya adalah sama dengan mengirim surat dengan perantara kurir. Hanya saja cara yang pertama merupakan cara mengirim surat dalam versi elektronis seperti mengirim SMS, sedangkan yang terakhir merupakan cara tradisional yang telah dipraktikkan secara dahulu. Pengiriman surat secara elektronis merupakan upaya untuk menjangkau konsumen yang memiliki kebutuhan khusus melalui pesan yang spesifik. Namun sering terjadi pengguna internet menerima email yang tidak diinginkan dengan target konsumen yang tidak jelas atau junk email. Disebut juga dengan istilah spam. Pengirim email mengirimkan spamnya kepada sejumlah besar orang yang termasuk kepada mereka yang tidak menginginkan untuk membaca pesan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah harus mengatur masalah spam ini karena jumlahnya yang cenderung semakin banyak dan mengganggu kenyamanan pengguna internet. Di negara lain seperti di Amerika Serikat, masalah ini telah diatur dalam suatu peraturan perundangan khusus. Pemasaran basis data. Banyak perusahaan yang membangun situs web di internet yang menyediakan informasi basis data atau database untuk kebutuhan pemasaran berbagai perusahaan yang memerlukan informasi mengenai calon konsumennya. E-commerce, yaitu internet menawarkan peluang untuk melakukan penjualan produk kebutuhan hidup sehari-hari secara langsung kepada pelanggan yang berada pada pasar konsumsi atau consumer market atau konsumen pada pasar industri. Penjualan barang dan jasa secara langsung melalui internet dinamakan dengan istilah e-commerce. Banyak perusahaan saat ini yang menyediakan fasilitas penjualan produknya secara online selain melalui cara konvensional, yaitu melalui jaringan distribusi pemasaran. Namun dewasa ini tidak sedikit perusahaan yang hanya menjual produknya melalui internet. Pemesanan tiket secara online merupakan salah satu bentuk kegiatan e-commerce yang belakangan ini banyak diminati masyarakat.
Terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis dengan menggunakan fasilitas e-commerce, yaitu yang pertama, dapat menjangkau audiens di seluruh Indonesia. Yang kedua, dapat melakukan komunikasi interaktif dan dengan biaya yang efisien. Yang ketiga, dapat menjangkau target konsumen tertentu. Yang keempat, lebih mudah menyampaikan perubahan informasi seperti perubahan harga atau informasi lainnya. Yang kelima, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan karena tersedia akses 24 jam 7 hari seminggu dan mendapatkan umpan balik segera dari konsumen. Dan keenam, merupakan saluran distribusi alternatif dan menyediakan biaya penyebaran informasi merek yang efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih. Yang materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota yang lainnya. Terima kasih.